bersukacita pada hari Sabat ini. Ya, tentunya kita sangat bersukacita pada hari ini karena ini adalah hari yang ke-6. Kami juga mengucapkan terima kasih untuk yang sudah setia dari hari pertama sampai hari yang ke-6 ini. Kita akan berdoa sebelum kita mengikuti firman Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur ya Tuhan, begitu banyak berkat yang telah kami rasakan. Begitu juga kami memasuki hari Sabat Tuhan yang indah dan suci ini, sehingga kami boleh berkumpul bersama untuk menghadap Tuhan, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami, kirimkan Roh Kudus sehingga kami boleh mengerti untuk firman yang akan kami pelajari. Ampuni dosa dan salah kami Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya akan share screen ya. Nah, kelihatan ya. Baik, judulnya pada malam hari ini adalah bagaimana memperbaiki pernikahan Anda ya. Jadi bahan ini memang bahan dari Pekan Rumah Tangga yang kita ikuti ya. Ini judulnya adalah bagaimana memperbaiki pernikahan Anda ya. Nah, di dalam ayat inti di 1 Petrus 1 ayat 22. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu ya. Ada satu cerita ya, ada satu cerita di sini, ada sepasang suami istri merayakan ulang tahun pernikahan ke-50 mereka ya, pernikahan emas. Kemudian ada satu surat kabar yang tertarik ya untuk mengirim seorang reporter, wartawan untuk mewawancarai kedua ya sepasang suami istri ini. Ya. Kemudian suaminya sendirian di rumah pada saat itu, jadi wartawan itu bertanya kepadanya. Ya. Ini wartawannya tanya, Pak kakek, apa resep untuk pernikahan yang bahagia dan langgeng? Ya. Kemudian jawab orang tua itu, ya, ini suaminya ini, ya saya akan memberitahu kamu anak muda, kata suami tua itu perlahan. Ya. Sarah, nah Sarah ini adalah nama istrinya, adalah pacar satu-satunya dan yang pertama bagiku. Dan ketika berpikir kami harus menikah, saya gemetar. Lalu setelah pernikahan, ayahnya ya, jadi ayahnya Sarah ini meminta untuk berbicara denganku secara pribadi. Ya. Kemudian ini kakek tua ini memberikan paket kecil dan berkata, ini semua yang benar-benar perlu kami ketahui untuk dimiliki di dalam pernikahan yang bahagia ya. Kemudian di dalam kotak itu ada arloji emas ya. Jadi wartawan ngira ini pernikahan kakek nenek ini langgeng gara-gara hadiah arloji emas ya. Tapi bukan itu ya. Nah, kemudian reporter ini memegang jam tangan untuk ya, kakek ini memegang jam tangan untuk diperlihatkan kepada wartawan itu. Kemudian kakek ini mendekatkan agar orang itu bisa membaca apa yang terpatri pada wajah jam tangan itu. Jadi jamnya ini diukir ya. Diukir tulisannya begini. Katakan sesuatu yang baik pada Sarah hari ini ya. Kemudian orang itu tersenyum dan berkata, ini adalah sangat sederhana tetapi benar-benar berhasil ya. Jadi rahasianya pernikahan bisa bertahan sampai 50 tahun. Dari cerita ini adalah sang suami selalu mengatakan sesuatu yang baik kepada istrinya setiap hari ya. Nah, dari ini kita akan belajar ya bagaimana 5 resep untuk meningkatkan pernikahan ya. Iya. Ada yang bicara tadi. Sudah ya. Ya, 5 resep untuk meningkatkan pernikahan. Ya. Nah, kita perlu ketahui dan ingat, ya, tidak ada rumah tangga yang sempurna. Kalau beberapa hari lalu dibahas tentang rumah tangganya Adam dan Hawa, ya. Rumah tangganya Adam dan Hawa itu pun padahal di Taman Eden yang sempurna,
juga tidak sempurna ya. Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Kemudian setelah punya anak ya, anaknya pun yang Kain itu iri dengan adiknya sampai adiknya dibunuh ya. Nah, ini rumah tangga yang pertama pun tidak sempurna, apalagi rumah tangga kita ya. Tidak ada rumah tangga yang sempurna ya. Kemudian apa? Tidak ada pernikahan tanpa kesalahan. Jadi semua pernikahan di dunia ini pasti ada satu kesalahan, ada kekurangan ya, tidak sempurna ya. Ini yang perlu kita ingat ya. Nah, semua pasangan memiliki tantangan uniknya ya. Jadi semua pernikahan ini, tiap pasangan pernikahan ini ya mempunyai apa itu tantangan sendiri-sendiri ya. Mempunyai tantangan sendiri-sendiri, tidak sama dengan pernikahan-pernikahan yang lain ya. Jadi satu pernikahan keluarga ini dengan keluarga ini itu mempunyai kesusahan sendiri, mempunyai kesulitan masing-masing ya. Nah, terus yang paling penting adalah berfokus untuk saling membuat bahagia ya. Jadi tujuan menikah adalah bahagia. Itulah sebenarnya ya. Jadi kalau dari awal sudah pas pacaran aja sudah bertengkar nggak berbahagia ya nggak usah diteruskan ke jenjang pernikahan ya. Nanti malah ujung-ujungnya di keluarga bertengkar terus. Wah, itu enggak enak ya. Bukan jadi surga di dunia tetapi jadi neraka ya. Itu enggak enak ya. Nah, terus yang pertama ini ya, itu tadi pendahuluan. Yang pertama, jangan membandingkan pernikahan Anda dengan pernikahan orang lain ya. Jadi jangan melihat, waduh itu keluarga itu enak ya, seperti adem, tentrem ya, ayem. Tapi kita enggak tahu kesusahan masing-masing keluarga itu selalu aja ada ya. Nah, terus bagaimana kita harus memperlakukan pernikahan kita sebagai hubungan yang unik karena semua pernikahan memiliki tantangan ya. Apalagi kalau ini kesaksian sedikit ya. Kalau saya dulu malah tantangannya banyak ya. Dari tantangan keluarga ya. Kemudian ada lagi tantangan budaya ya. Kalau saya budayanya sudah beda. Mama saya Cina, bapak saya Jawa. Kemudian istri saya itu mamanya Manado, papanya orang Sabu ya. Jadi kita ini campur aduk berbagai latar belakang budaya. Jadi mau menyatukan itu susah ya. Apalagi ada apa itu tantangan dari keluarga ya. Tetapi yang perlu diingat di Alkitab dituliskan di situ dinasihatkan bagaimana kita harus mencari pasangan yang seiman. Jadi kalau latar belakang budaya, latar belakang keluarga nggak masalah, yang penting seiman ya. Kalau sudah seiman yang penting Advent, nah itu yang dinasihatkan Alkitab. Alkitab tidak pernah menasihatkan harus sesama budaya, harus sesama apa itu satu pulau kayak atau apa, tetapi satu iman ya. Jadi kalau sudah satu iman ya, itu tantangannya sudah berkurang satu ya. Kalau tidak seiman susah ya. Jadi seperti kakek saya itu, kakek sama nenek ini ya seiman dulu ya. Nenek saya Advent, kakek saya Katolik. Wah, jadi di rumah itu kadang ada makanan haram, ada ini, ada susah pokoknya ya. Ya itu kalau pasangan yang nggak seiman ya. Nah, terus yang berikutnya bagaimana? Jadikanlah Yesus sebagai standar bagi pernikahan Anda ya. Nah, Yesus adalah satu-satunya standar bagi pernikahan yang langgeng itu ya. Nah, yang kedua, tinjaulah tujuan pernikahan Anda secara teratur ya. Jadi kita harus berkomitmen pada saat menikah di altar ya. Kita mengucapkan satu janji sehidup semati ya. Kaya, miskin, sakit, sembuh, sakit, sehat segala macam kita sudah berjanji di depan Tuhan dan di depan jemaat ya. Kita harus punya satu komitmen ya. Nah, tujuannya apa menikah ya? Kalau di Alkitab ya supaya mempunyai keturunan itu yang pertama. Tapi yang kedua ya supaya bahagia itu tadi ya. Nah, kemudian tinjau tujuan pernikahan Anda secara teratur. Di mana kamu sering jatuh ya. Di mana keluarga ini mungkin tadi diingatkan tadi di situ ya. Semua keluarga pasti punya tantangannya
tantangannya masing-masing. Ada yang tantangannya mungkin ekonomi, ada yang tantangannya pasangannya ini seperti itu ya. Nah, ini harus ditinjau bagaimana pernikahan ini ya. Kemudian kita harus melakukan ini setidaknya sekali atau 2 kali di dalam setahun ya. Bidang apa yang perlu ditingkatkan, di mana memiliki konflik ya, berapa banyak waktu yang dihabiskan untuk berkomunikasi secara bersama-sama ya. Nah, yang ketiga, bicaralah satu sama lain untuk meluangkan apa? Meluangkan waktu ya. Jadi bicara satu sama lain ini berkomunikasi ya, saling curhat. Jangan curhat kepada orang lain, enggak boleh ya. Kalau ingin curhat ya curhat kepada suami atau kepada istri ya, saling berkomunikasi. Makanya apa itu menikah ini adalah kita mencari teman hidup ya, orang yang menemani seumur hidup ya. Makanya harus meluangkan waktu untuk berkomunikasi ya. Nah, berbicara satu sama lain dan itu tidak cukup untuk bersama ya. Jadi ada seseorang ini satu keluarga ya pernah berkata bahwa tanpa iklan televisi orang tidak akan pernah berbicara satu sama lain ya. Jadi kalau nonton TV begitu ada iklan baru kita kan biasanya tidak suka sama iklan ya. Jadi kita berbicara kepada suami atau istri kita kalau kita nonton bersama. Nah, kalau sekarang HP ya, kita sibuk dengan HP dari pagi bangun tidur yang dilihat HP. Kemudian mau makan dilihat HP, mau jalan HP, ya. Lihat pemandangan yang dilihat HP. Rekreasi itu loh, bukan pemandangan yang dilihat, tapi yang dilihat HP ya. Nah, terus bagaimana? Akan berkomunikasi suami istri biasanya berkomunikasi kalau apa? Kalau kuotanya sudah habis ya, kalau sudah kuotanya habis, wah pasti ngomong, Pak, beliin pulsa dong. Ini internet tuh nggak bisa habis ya. Apalagi kalau di rumah ada WiFi ya. Wah, di rumah ada WiFi ini dari pagi sampai malam internetan terus, Facebookan terus. Tetapi kalau sudah listriknya mati, ya WiFi-nya kan juga mati. Nah itu sudah bingung sudah ya. Dari situ sudah mulai berkomunikasi ya. Jadi kalau zaman sekarang sudah bukan TV. Kalau zaman dulu orang kebanyakan nonton TV. Kalau sekarang orang kebanyakan main HP ya. Nah, jadi apa? Yang penting adalah komunikasi. Yang penting adalah komunikasi. Ya. Nah, seorang istri pernah mengeluh bahwa dia tidak punya cukup waktu untuk menyelesaikan masalah dengan suaminya karena iklan televisi terlalu pendek. Ya. Jadi pada saat ada masalah, ya seharusnya berkomunikasi untuk apa itu? Berkomunikasi kepada suaminya karena iklannya pendek, jadi nggak sempat komunikasi ya. Kalau sekarang HP itu tadi ya. Kalau sekarang HP. Jadi kalau kuotanya sudah habis atau listriknya mati, wifi-nya mati, baru berkomunikasi ya. Nah, kalau di keluarga kami, pada saat makan, jam makan itu harus selalu bersama-sama. Jadi pagi kalau perlu harus makan bersama. Kalau malam pasti ya, malam itu sudah pasti kita makan bersama-sama ya. Pada saat makan, nah disitulah komunikasi. Komunikasi dengan istri, dengan suami, dan dengan anak ya. Nah, terus yang keempat adalah mengelola keuangan Anda bersama ya. Nah, bagaimana mengelola keuangan Anda bersama ya? Jangan ada uangnya istri dan uangnya suami ya. Jangan sampai begini, uangmu adalah uangku dan uangku adalah uangku ya. Jangan sampai seperti itu ya. Oh, gamenya nggak hidup ini ya. Bentar-bentar ya. Nah, hidup ya gamenya. Oh, mati tadi gamenya ya. Nah, yang keempat tadi ya. Kelola keuangan Anda bersama ya. Jangan sampai uangmu adalah uangku, uangku ya, uangku. Wah, itu enggak baik ya. Uangmu, uangku, uangku, uangmu ya. Itu di dalam keluarga harus seperti itu ya. Nah, terus nah,
Nyala ya camnya ya. Memang Sudah nyala ya. Oke. Jadi bagaimana empat masalah memang kayak terbesar? gitu, Mas. Nggak apa-apa. Bagaimana empat masalah terbesar dalam perkawinan ya? Dalam perkawinan tipikal adalah yang pertama adalah uang, yang kedua adalah seks, yang ketiga adalah pihak ketiga, dan yang keempat adalah LDR ya. Jadi empat masalah terbesar yang pertama adalah uang ya. Bagaimana kehidupan pernikahan itu yang pertama memang didasarkan cinta, tetapi harus ada apa? Harus ada uang. Kalau nggak ada uang ini menjadi apa tuh satu masalah yang luar biasa ya. Yang kedua adalah ini nanti bisa dibahas sendiri ya. Jadi ada pelajaran bagi yang sudah cukup umur ya tentang seks ini. Nah, yang ketiga adalah pihak ketiga ya. Pihak ketiga itu macam-macam ya. Bisa will, bisa pria idaman lain, wanita idaman lain, pelakor, pebinor, bisa juga mertua, bisa juga ipar ya. Jadi pihak ketiga ini macam-macam ya. Pihak ketiga adalah pihak yang mempengaruhi hubungan pernikahan ya. Jadi kalau sudah menikah nggak perlu dengar kata orang ya. Kita harus percaya apa? Harus percaya pada suami atau istri kita ya. Jangan sampai kita lebih percaya orang lain, lebih percaya katanya orang lain ya. Kita harus lebih percaya kepada suami atau istri kita ya. Ya, pihak ketiga ini macam-macam. Contohnya seperti mertua yang selalu ngatur-ngatur kehidupan rumah tangga ya. Ini bisa jadi masalah yang besar ya. Kemudian ipar ya. Nah, yang terakhir adalah LDR. Bagaimana LDR ini? Long distance relationship ya. Hubungan jarak jauh ya. Nah, kalau kita lihat berita akhir-akhir ini banyak sekali apa? TKI ya. TKI atau TKW ya. TKI TKW ini kebanyakan bercerai karena apa? Karena jauh ya. Kalau jauh terlalu lama perasaan kita sudah lain ya. Maka dari itu dikatakan di dalam Alkitab ya, dikatakan di dalam Alkitab, di dalam kejadian 2 ayat 24 dikatakan di situ, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging ya. Jadi Alkitab aja berkata ya, laki-laki akan meninggalkan orang tuanya ya. Begitu juga yang perempuan juga harus meninggalkan orang tuanya. Soalnya kalau kita biasanya tinggal di rumah mertua pasti banyak masalah. Bukannya kita nggak suka sama orang tua, enggak ya. Tetapi memang inilah bagaimana perintah Alkitab ya. Nah, kalau kita melihat Adam dan Hawa ya, bagaimana Hawa ini meninggalkan Adam sebentar. Hanya meninggalkan sebentar jalan-jalan sendirian, tetapi apa? Akhirnya jatuh dalam dosa. Nah, begitu pula kebanyakan pernikahan yang LDR ya, pernikahan yang LDR mungkin didasari karena apa itu kerjaannya jauh, kerjaannya di sana, mungkin ketemunya jarang, 3 bulan ketemu sekali atau 6 bulan ketemu sekali. Nah, ini biasanya nggak berhasil ya, biasanya nggak berhasil. Nah, terus yang berikutnya ini tadi ya, yang dibahas adalah masalah keuangan ya. Masalah keuangan ini jauh lebih besar, apalagi zaman COVID ini ya. Zaman COVID ini banyak sekali keluarga yang kehilangan apa? Kehilangan mata pencarian, kehilangan pekerjaan ya. Kalau kita lihat di Kabupaten Malang atau di Malang ini banyak sekali apa? Banyak sekali uh, perceraian ya, banyak sekali perceraian karena ini tadi masalah uang ya. Jangan dilihat saya begini juga masalah uang ini ya. Kemarin uh, waktu COVID ini, COVID hampir 3 tahun ini, bagaimana 2 tahun saya nggak bekerja ya, 2 tahun nggak bekerja. Nah itu bisa menimbulkan pertengkaran di dalam keluarga. Kelihatannya seperti ini saya juga pernah mengalami ya, pernah mengalami beras habis, gas habis, token bunyi.
dan nggak punya uang. Waduh, itu sudah pusing itu ya. Gas habis, beras habis, token listrik bunyi, nggak punya uang. Nah, kalau di keluarga saya punya satu prinsip. Prinsipnya apa? Kalau kita mempunyai barang yang bisa dijual, dijual aja ya untuk memenuhi kebutuhan. Jangan sampai utang kepada orang lain atau kepada sesama. Nah, itu prinsip di keluarga saya seperti itu ya. Jadi apapun yang ada untuk makan, kalau nggak ada porsi ya jual aja dulu ya sementara ya. Jadi masalah keuangan ini sangat sangat sensitif. Apalagi kalau sudah apa? Kalau sudah kita keluarkan uang meminjamkan keluarga kita atau meminjamkan saudara kita tanpa sepengetahuan istri atau tanpa sepengetahuan suami ya. Jadi diam-diam kita minjamkan kepada saudara kita. Kita diam-diam meminjamkan kepada orang tua kita tanpa melibatkan suami atau istri yang tahu. Nah, itu nanti kalau ketahuan bisa bertengkar hebat ya. Jadi masalah uang ini sangat 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 sensitif. Nah, ya. Yang berikutnya adalah bagaimana untuk menetapkan anggaran dan mengikuti ya. Jadi kalau bekerja, suami istri bekerja kemudian ada gaji, ya dianggarkan listrik berapa. Kalau saya dulu saya catat ya, jadi saya punya buku kas itu, pemasukan pengeluaran itu kita catat secara teratur. Ya, jadi menetapkan anggaran. Itu pun kalau ada uangnya. Jadi kalau nggak ada uangnya ya susah ya. Hal yang paling susah adalah mengatur uang kalau nggak ada uangnya. Ya kalau nggak ada uangnya mau ngatur gimana itu susah ya. Jadi uang ini adalah bidang konflik yang sangat sensitif di dalam banyak perkawinan ya. Nah, terus yang kelima, bagikan kata-kata penuh kasih sayang satu sama lain ya. Jadi kata-kata itu juga berpengaruh dalam kehidupan pernikahan ya. Berpengaruh sekali dalam kehidupan pernikahan ya. Ingat jenis catatan dan kartu dari tahun ke tahun kencan Anda ya. Jadi kalau saya pasti ingat, saya ini orangnya suka ingat-ingat dulu ya. Pernikahan saya sudah 13 tahun, tetapi dulu ketemunya tahun 2003, saya masih ingat bulan Mei tanggal 29 2003 saya baru pertama kali ketemu ya. Kita enggak pernah jadian, enggak pernah pacaran, tiba-tiba begitu cocok tahun 2009 menikah ya. Jadi saya punya catatannya, saya hafal semua itu ya. Mei kita ketemuan, kemudian Juli menikah ya. Kemudian Mei ulang tahun saya, Juli ulang tahun istri saya, kemudian April ulang tahun anak saya, kemudian September ulang tahun anak saya lagi, kemudian pernikahan Juli. Jadi saya hafal semua itu ya, catatan-catatan siapa yang ulang tahun saya hafal semua ya. Nah, ini disarankan ternyata di sini ya. Nah, terus bagaimana? Terus berikan kata-kata cinta kepada pasangan Anda ya, memuji ya. Pujilah gaya rambutnya, dasinya, makanan, pekerjaan ya. Kita harus memuji ya. Karena kalau saya dipuji keritingnya atau gendutnya sekarang ya. Jadi sudah gendut keriting, lah itu harus dipuji juga enggak apa-apa ya. Nah, yang ketiga, jika cinta sejati itu akan ditunjukkan di dalam tindakan tingkah laku ya. Jadi pada waktu saya dulu masih SMA itu, mama saya sering menyanyikan lagu The Mercy ya. Semua bisa bilang sayang, semua bisa bilang. Apalah artinya sayang tanpa kenyataan. Jadi tingkah laku itu sangat apa? Sangat penting ya. Kata-kata penting, tetapi tingkah laku itu juga sangat penting. Ingat, jangan kita jadi suami, jangan membantu istri cuci piring, jangan membantu, tetapi kita apa? Cuci piring itu wajib ya. Kita saling apa? Saling mendukung. Jadi kalau pada waktu istri sibuk, nah kita waktu luang ya kita cuci piring. Tadinya istri sibuk apa itu masak, kita bersih-bersih ya. Jadi saling apa? Saling mendukung ya. Pekerjaan rumah itu bukan hanya pekerjaannya istri, tetapi juga pekerjaan suami ya. Jadi kalau di rumah kita bagi tugas ya. Saya yang masak, istri yang bersih-bersih karena saya pintar masak ya.
istri yang bersih-bersih, yang cuci, yang apa, saya yang masak. Nah, itu kita bagi tugas ya. Jadi bukan membantu, bukan. Karena kita menikah itu bukan cari pembantu, tetapi kita menikah adalah mencari teman hidup ya, mencari teman hidup sampai tua ya. Jadi jangan perlakukan apa itu pasangan kita seperti apa? Seperti pembantu ya. Jadi tindakan-tindakan yang sepele seperti mengingat ulang tahun, mengingat apa itu tanggal pernikahan. Nah, itu adalah apa itu tindakan ya, tindakan bagaimana kita saling menghargai dengan pasangan kita ya. Nah, mengulang kata-kata yang lembut membantu menjaga romansa hidup ya. Jadi kata-kata ini juga berpengaruh ya. Ingat kalau kita bertengkar, tadinya bertengkar suami istri, ingatlah waktu dulu bagaimana susahnya pada saat pacaran ya, pada saat pacaran dulu romantis-romantis. Begitu sudah menikah, romantisnya hilang ya, tinggal emosinya aja, udah baik gitu ya, seperti itu ya. Nah, terus bagaimana? Katakan aku mencintaimu sesering mungkin dan kemudian menyegelnya dengan ciuman sepenuh hati ya, cium di kening ya. Nah, ini bisa direnungkan ya untuk kita. Bagaimana memilih untuk sering melakukan tindakan sederhana dan spesifik yang akan membuat pasangan merasa sangat sangat dicintai dan peduli untuk berkontribusi dalam pernikahan pernikahan yang bahagia ya. Nah, beberapa contoh yaitu berpegangan tangan ya. Jadi kalau jalan-jalan ke mall ini tangannya istrinya harus dipegang. Soalnya kalau nggak dipegang nanti bisa belok ke sana, belok ke sini ya. Nah, ya, jadi harus contohnya aja itu ya. Nah, berpegangan tangan, ya, meninggalkan pesan melalui pesan suara atau teks sepanjang hari, menepuk bahu pasangan, mengatakan sesuatu yang baik kepada pasangan Anda dan seterusnya ya. Jadi kita harus perhatian ya, jangan pas pada waktu pacaran aja perhatian, begitu sudah jadi sudah dibiarkan ya. Nah, untuk direnungkan juga. Namun dibutuhkan kerja, doa, komitmen, dan kesediaan untuk hidup menurut standar Allah untuk mewujudkan hal ini ya. Jadi kalau keluarga ini kuat ya, keluarga adalah tiang-tiang yang menopang di dalam gereja maupun masyarakat ya. Nah, semoga dengan renungan yang singkat ini kita bisa menjadi lebih baik lagi dalam apa? Dalam rumah tangga kita masing-masing ya. Tentunya kita sangat terima kasih karena apa? Karena sebagai Gereja Mahasiswa Advent hari ke-7 sangat mementingkan apa? Mementingkan rumah tangga ya. Ingat yang ingin dihancurkan oleh setan yaitu dua lembaga ya. Yang pertama lembaga sahabat, yang kedua lembaga pernikahan. Jadi ini yang selalu dimusuhi setan. Jadi kalau ada yang bilang rumah tangga, keluarga itu tidak penting, wah itu salah. Apalagi kalau ada yang bilang, wah kita melayani, kita harus mengorbankan rumah tangga untuk melayani. Wah itu tidak benar, ya itu agen setan, tidak boleh itu ya. Tuhan sendiri aja memerintahkan bagaimana rumah tangga itu harus menjadi berkat, menjadi contoh ya. Rumah tangga ini sangat sangat penting sekali ya. Nah, jadi kita tahu bagaimana Tuhan akan memberkati kita apabila kita melakukan perintah-perintah Tuhan seperti itu tadi ya. Banyak sekali buku-buku pelajaran seri membina rumah tangga punya Ellen White itu ada 6 jilid. Ya kalau dibaca itu bagus-bagus sekali itu ya. Jadi kita baca di Ronubat itu ada 6 jilid itu ya. Bagaimana cara mendidik anak, bagaimana cara ngatur keuangan, bagaimana cara ini macam-macam banyak. Kalau kita baca itu senang ya. Nanti kita baca itu ya. Akhirnya Tuhan memberkati ya. Semoga pelajaran yang singkat ini bisa menjadi berkat kita semua khususnya di keluarga masing-masing, keluarga di Cempaka Putih, di Sukun, di Wagir maupun di Batu. Terima kasih. Kiranya Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Amin.